Perkenalkan, nama saya Erlina Prihatnani. Saya dosen pendidikan matematika UKSI. Saat ini saya merupakan peserta program pekerti gelombang 1 yang dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu. Saya hendak melakukan simulasi pembelajaran mata kuliah strategi perencanaan pembelajaran matematika. Secara asinkronus, mahasiswa telah diberikan video yang menggambarkan contoh pembelajaran daring yang dilaksanakan di SMP. Mahasiswa diberi lembar observasi sebagai pedoman untuk melakukan analisis. Dan pada pertemuan sinkronus ini, mahasiswa difasilitasi untuk melakukan FGD guna menemukan atau merumuskan prinsip-prinsip pembelajaran yang harusnya ada dalam pembelajaran matematika di sekolah. Selamat menyimak video berikut ini. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pagi, Bu. Semangat ya. Semangat, Bu. Oke, semangat. Oke, ya. Kali ini kita masuk pada mata kuliah apa ya, Amasia? Mata kuliah Strategi dan Perencanaan Pembelajaran Matematika, Bu Erlin. Oke, terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar prinsip-prinsip pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, gitu ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu merumuskan prinsip-prinsip pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar. Di sini Bu Erlin beri warna merah, merumuskan. Jadi kita tidak menyebutkan, begitu ya, tetapi merumuskan nanti apa sih yang penting dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk mencapai tujuan itu ada 2 kegiatan, yaitu yang pertama mengkaji cuplikan video, kemudian nanti kita akan melakukan FGD. Nah, mengkaji cuplikan video sudah kalian lakukan secara asinkronus, sedangkan sekarang kita akan melakukan FGD. Sekarang kita akan melakukan FGD, Forum Group Discussion. Ya, apa yang akan kita diskusikan? Apa ya, Michelle, yang akan kita diskusikan ya, Michelle? Kita akan mendiskusikan bagaimana pembelajaran matematika yang efektif dan efisien. Gitu. Oke, terima kasih Michelle. Ada yang tahu tidak apa itu efektif dan efisien? Apa bedanya? Kalau efektif itu lebih ke arah positif ya, kayak lebih kayak hasilnya itu kayak apa ya Bu ya? Kayak terjadi yang positif itu Bu, berhasil gitu lah. Oh, berhasil. Oke. Berhasil itu kata kuncinya, Popi. Berhasil itu berarti berhasil apa? Berhasil mencapai, kalau pembelajaran berarti yang dikatakan berhasil itu ketika pembelajarannya mencapai apa? Mencapai tujuan pembelajaran. Bagus sekali. Ya, efektif itu bagaimana pembelajaran itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, efisien mencapai tujuan pembelajaran dengan tadi hemat waktu, gitu ya. Tidak bertele-tele, gitu ya. Itu yang akan kita diskusikan. Oh, ini aturan dulu. Nah, Bu Erlin sudah memberikan rambu-rambu nih atau aturan bagaimana cara Bu Erlin menilai nanti kalian dalam berdiskusi. Bu Erlin bisa minta tolong Mbak Andea. Pertama yang akan Bu Erlin nilai apa ya Mbak Andea? Cara penyampaian pendapatnya, Bu. Oh, cara pendapatnya harus bagaimana Mbak Andea? Harus santun, jelas, dan singkat. Oke, ya. Terima kasih Mbak Andea. Mbak Elizabeth, selain cara menyampaikan pendapat, apalagi Mbak Elizabeth? Konten isi pendapatnya itu harus relevan dengan yang sedang dibahas dan berdasarkan dengan konsep matematika. Oke, terima kasih Mbak Elizabeth. Berikutnya, Mbak Michelle, apa lagi yang Bu Erlin nilai nanti? Cara menanggapi pendapat orang lain itu harus objektif dan juga santun. Objektif. Apa sih objektif itu Mbak Michelle? Berarti ya berdasarkan apa yang diomongkan. Jadi nggak melihat misal Mbak Yulia yang memberikan pendapat, terus saya benci sama Mbak Yulia, terus saya serang Mbak Yulia gitu. Jadi kan kalau itu subjektif, objektif lebih ke konten yang sudah disampaikan Mbak Yulia gitu. Oh, iya, nggak condong ke seseorang ya. Sebetulnya saya pendapatnya A, gitu ya. Tapi karena yang saya benci berpendapat A, ya sudahlah, saya melawan jadi pendapat B. Nah, itu contoh yang subjektif atau objektif, Mbak Michelle? Kalau itu subjektif. Oke, terima kasih. Berikutnya. Oke, terima kasih. Itulah 4 hal yang akan Bu Erlin nilai dengan skala 1 sampai 5. Jadi silahkan melakukan FGD dengan rambu-rambu ini, gitu ya. Oke. Yang pertama, nah ini Bu Erlin harus nulis ini. Nah, tadi kalian sudah lihat ini ada video ini sudah diamati begitu. Nah, pertanyaan pertama yang akan kita diskusikan atau hal pertama yang akan kita diskusikan adalah hal-hal apa saja yang menarik, yang menjadi kelebihan dari proses pembelajaran di video tersebut. Silahkan berpendapat dan silahkan saling menanggapi. Bu Erlin akan jadi notulis di sini. Oke, silahkan. Siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Sebutkan nama.
berikutnya. Nah, apa lagi yang menarik? Siapa mau menyampaikan pendapat? Sebut nama. Andea, Bu. Oh ya, silakan Andea. Cara guru menstimulus siswa saat peserta didik itu salah dalam hal mengalihkan. Itu distimulus dengan obat itu, Bu, 3 kali sehari atau sehari 3 kali, seperti itu. Oke, berarti cara guru dalam menanggapi kesalahan gitu ya? Kesalahan siswa gitu ya? Jadi pada jawaban yang telah diberikan oleh siswa, terus guru itu memberikan kayak coba waktu kamu sakit diberi obat, Pak Dokter menulis di obatnya itu kalau misal 3 kali sehari itu 3 kali 1 atau 1 kali 3 seperti itu, Bu. Jadi dari situ nanti siswa oh iya ya ternyata gini seperti itu. Oke ya, berarti tidak langsung memberitahu salahnya gitu ya? Iya, Bu. Oke, tapi memberi arahan gitu ya, memberi gambaran lain gitu ya? Tidak. Makasih Mbak Andea. Ada lagi yang mau berpendapat tentang bagaimana cara guru menanggapi kesalahan siswa ini? Yulia, Bu. Oh ya, silakan Mbak Yulia. Tadi ketika Bu Erlin bertanya kepada kedua siswa itu, Bu Erlin tidak langsung memberikan apa ya, ini jawabannya salah atau benar gitu, tapi lebih ke Bu Erlin bertanya bagaimana cara menyelesaikan dari setiap siswa gitu. Oh, tadi Jason cerita dulu, tadi ini saya begini-begini Bu, terus tadi ada kesalahan baru ketemu yang tadi 3 kali 1 itu. Terus Bu Erlin memberikan stimulus, juga tidak langsung memberikan jawaban, oh yang benar tuh 1 kali 3, 3 kali 1. Atau Bu Erlin memberikan contoh itu tadi, bagaimana dia menemukan konsep yang benar dari perkalian lewat pemberian resep dokter itu. Kemudian dari si ceritanya Jason, terus anak yang kedua jadi semakin tahu ini salah atau enggak ya, tapi dia juga bisa memberikan apa ya, menceritakan penyelesaiannya dia. Jadi dari guru menanggapi itu tidak langsung menjudge apa ya, menghakimi siswa ini jawaban si A benar, jawaban si B salah gitu, tapi lebih mencari tahu bagaimana kesalahan siswa lewat siswa yang bercerita begitu, Bu. Dengan memberikan stimulus-stimulus itu tadi. Nggak perlu. Hal-hal seperti itu yang disampaikan Mbak Yulia tadi, menurut Mbak Yulia penting nggak bagi guru matematika untuk melakukan hal itu? Penting sekali sih, Bu. Karena dari situ, mungkin selama ini saya belajar, kadang dari saya sekolah itu guru cuma langsung bilang ini salah atau benar lewat rumus gitu kan. Nah, tapi kalau dengan sistem pembelajaran yang begini tuh, jadi siswa tuh semakin tahu, oh ternyata tuh jalan cerita dalam menyelesaikan soalnya tuh begini gitu. Bukan berbicara tentang rumus dan benar dan salahnya gitu. Salahnya, jadi tapi prosesnya ya? Iya, prosesnya. Jadi ketika siswa mengerjakan soal yang sama lagi, dia bukan berfokus lagi sama benar salah atau rumusnya itu, tapi dia tahu cara mengerjakannya dengan benar lewat cerita yang sudah diberikan atau konsep yang diberikan sama guru. Oke, terima kasih Mbak Yulia. Itu ya. Ada lagi kelebihannya kira-kira ada tidak, rekan-rekan? Oke, terima kasih. Kita cukupkan dulu 3 kelebihannya, kemudian kita akan ke berikutnya. Kelemahannya nih. Pasti masih ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Siapa mau menyampaikan pendapat nih? Tadi kita sampaikan kelebihan 3. Sekarang supaya seimbang kita juga harus sampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki 3. Apa itu? Siapa mau mengatakan? Oh, Elizabeth. Silakan Mbak Elizabeth. Mungkin waktu pembelajaran open kamera. Oh ya, waktu pembelajaran open kamera. Seberapa penting tuh open kamera? Memang harus open kamera? Memang untuk pembelajaran online atau menggunakan kayak Meet atau Zoom itu sebenarnya lebih baik untuk membuka kamera, karena kan guru tidak bisa yang pertama karena di rumah sendiri guru nggak bisa mengawasi dengan secara langsung, tapi dengan adanya open kamera setiap siswa, guru bisa paling tidak bisa melihat oh siswa ini tuh fokus, oh siswa ini tuh tidak tidur waktu pembelajaran berlangsung, seperti itu, Bu. Mbak Elizabeth, dengan melihat video tadi, 2 siswa nggak open kamera ya. Menurut Mbak Elizabeth, mereka berdua fokus nggak? Tertarik nggak? Selama video pembelajaran itu, dua siswa itu menurut saya fokus, karena bisa jawab dari pertanyaan guru yang diberikan. Oke, berarti nggak harus open kamera dong? Kalau dengan tidak open kamera saja, Bu Elin sudah bisa melihat bahwa mereka fokus? Sebenarnya itu open kamera juga sebenarnya juga tidak bisa menjamin siswa itu fokus atau enggak. Close kamera itu siswa pasti nggak fokus, sebenarnya itu tidak menjamin. Cuma untuk lebih baiknya untuk open kamera maksudnya bisa dilihat secara langsung gitu sih. Oke, lebih terima kasih Mbak tidak Eli. membosankan. Oh, tidak membosankan. Ya, ada yang punya pendapat lain nih tentang harus tidak sih siswa sebetulnya open kamera gitu? Ini siswanya dulu ya, nanti baru gurunya. Gurunya itu sebetulnya Bu Erin open kamera, tapi karena Bu Erin pakai 2 device gitu ya, jadi yang Bu Erin presentasi itu nggak muncul, tapi Bu Erin open kamera. Karena, nah ini seberapa penting juga guru melakukan open kamera. Nah ini siapa mau berpendapat?
Guru Andea, harus, Bu. silakan Andea. Kalau menurut saya siswa diwajibkan untuk open kamera saat pembelajaran, menurut saya kurang setuju, Bu. Karena kan kita tidak tahu itu keberadaan siswa, rumahnya mana, mungkin ada sinyal yang kurang mendukung, itu nanti malah lebih kayak gimana ya, penyampaian pembelajarannya kurang hanya gara-gara dia open kamera lalu apa yang disampaikan itu tidak jelas, seperti itu, Bu. Jadi kalau misal pun siswa diwajibkan untuk open kamera, saya kurang setuju. Seperti itu, Bu. Lalu kalau guru untuk open kamera menurut saya itu sangat penting, Bu, karena Mengapa? kadang kan guru kayak memberikan gerak-gerik gitu loh, Bu, kalau misal gimana ya, ini ada di sini, ini di sini, nah itu gimana, jadi kayak tangannya kayak gimana ya, ekspresinya dalam menjelaskan itu kadang bisa membuat siswa menjadi lebih paham dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran, seperti itu sih, Bu, menurut saya. Ya, punya pendapat lain silahkan rekan-rekan tentang open kamera, wajib atau tidak ini? Yulia, Bu. Ya, silakan Mbak Yulia. Mengenai wajib atau tidak tadi sudah disinggung sama Andrea begitu. Tapi menurut saya penting sebenarnya, Bu. Kalau kewajiban tadi kan mempertimbangkan sinyal begitu juga itu juga harus dipertimbangkan oleh guru begitu untuk memberikan kewajiban bagi siswa open kamera atau tidak. Tapi sebenarnya menurut saya itu penting karena ketika siswa open kamera, guru bisa melihat ekspresi apa yang diberikan siswa ketika guru menjelaskan begitu. Sama seperti tadi, kalau misalkan seperti saat ini kami sedang diskusi begitu tidak open kamera, lalu tidak ada yang menjawab begitu kan, dari gurunya atau mungkin yang memimpin diskusi kan juga tidak tahu sebenarnya yang diharapkan mahasiswa atau peserta didiknya itu bagaimana begitu. Apalagi ketika guru menjelaskan, misalkan guru bertanya apakah sudah jelas, ketika tidak ada yang menjawab tapi open kamera siswanya misalkan bengong begitu kan, guru bisa melihat ekspresinya, oh ternyata ini tuh siswanya belum mudeng meskipun dia tidak menjawab dengan open mic begitu. Jadi itu penting menurut saya, Bu. Iya, supaya tahu ekspresinya. Tapi dalam kasus video ini tadi ya, ketika guru nih apakah ini di bawah ini termasuk enggak, terus ada tawa suara, iya Ibu termasuk, itu menurutmu itu sudah sebuah ekspresi atau belum itu, atau enggak Bu, harus open kamera gitu? Sudah sih, Bu. Berarti ya, tapi itu kan tadi hanya 2 siswa ya, Bu. Mungkin siswanya juga pikir ini kan mau nggak mau saya Jason dan Selen juga aku harus aktif nih. Kalau misalkan dalam satu kelas isinya 30 nanti kalau misalnya dari segi saya, oh nanti ada Andea yang menjawab, oh nanti ada Amazia yang jawab, aku nggak usah gitu loh, Bu. Kalau tadi kan cuma 2 siswa aja, jadi terdeteksi gitu ya. Iya, mau tidak mau dia juga caranya gitu, ngertinya gitu. Atau tidak gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau banyak harus open kamera ya. Harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Oke. Apa maksudnya dipertimbangkan? Kok katanya pertimbangkan, kok nggak harus? Tadi kalau diwajibkan tadi yang dipertimbangkan tadi kan sinyalnya begitu. Sinyal, gitu. Tapi kalau misalnya sinyal yang mendukung ya siswa open kamera begitu. Berarti sebagai guru nanti kita menyusun aturannya bagaimana? Maksudnya dipertimbangkan untuk open kamera kan nggak gitu kan? Terus saya sebagai guru harus bagaimana ini nanti? Memberi prosedur ke mereka bagaimana sebaiknya? Mbak Yulia. Mungkin bagi teman-teman yang sinyalnya bagus, mendukung atau menggunakan WiFi bisa menyalakan kamera begitu, Bu. Oh. Jadi tidak memaksa begitu. Tidak memaksa bagi siswa yang begitu ya. Iya. Bagi siswa yang bisa open kamera silakan open kamera. Begitu saja penjelasan itu menurut Mbak Yulia cukup atau perlu penjelasan lain setelah itu? Gimana teman-teman? Ayo, prosedurnya bagaimana tadi? Sebut nama dulu. Amasya dulu berarti. Anda jangan lupa prosedur ya. Oke, siap, Bu. Kalau dari saya pribadi, kita harus menjelaskan reward yang didapat ketika siswa itu open kamera seperti itu. Nah, setelah siswa itu tahu keuntungan dan kelebihan mereka open kamera, secara otomatis dia tergerak. Karena dia memiliki hal yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lainnya seperti itu, Bu. Oke, lihat jadi. Berarti tidak hanya cukup sebaiknya open kamera, tapi dikasih penjelasan gitu ya. Mengapa harus ribetnya apa? Begitu ya, Mas ya? Iya, Bu Erlin. Oke, kira-kira ribetnya apa kalau Miss dia jadi guru? Iya ya, Bu. Ya, silakan. Kalau dari saya itu mungkin kalau misal pertemuan pertama dia open kamera sampai akhir, itu dikasih bintang 1, seperti itu. Nanti kalau bintangnya sudah terkumpul sampai 10 atau berapa gitu, bisalah diberi kayak reward, misal kuota seperti itu, Bu. Oke, kira-kira nih, saya jadi muridnya. Hari ini saya tidak ada wifi. Kalau gurunya seperti itu, besok ada pertemuan selanjutnya. Kira-kira ini gimana nih jadi murid ini? Ada Bu Guru Andea, apa mau mengungkapkan pendapat dari sisi murid? Maisel. Oh, silakan Maisel. Kalau dari saya sebagai murid, pasti saya berusaha
Entah itu nanti pas jadwalnya pelajaran saya berusaha cari wifi atau cari tempat sinyalnya bagus. Misal kalau tetangga saya ada yang punya wifi, saya kayak istilahnya numpang dulu selama pelajaran itu. Jadi sebisa mungkin saya kayak gimana ya, mencari reward gitu. Kan nanti juga katanya tadi dapat kuota gitu, kan itu juga bisa sebagai pengganti gitu sih Bu. Kayak nanti jadi siswanya juga lebih berusaha lagi gitu, biar kan dapat reward gitu. Oke, terima kasih rekan-rekan Bu Elin. Jadi ada ide. Ternyata ide dari Amasia, dari Andia tadi, bagaimana guru harus menyajikan memberikan penjelasan akan kebermanfaatan menarik. Akan Bu Elin coba itu di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih rekan-rekan. Luar biasa ya diskusi kita terakhir nih menurut kalian. Bagaimana sih reaksi siswa dalam pelajaran itu? Saya mau menyampaikan pendapat. Dari reaksinya dari suara mereka senang Bu. Kalau menurut saya siswanya mengerti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kira-kira anaknya stres nggak sih? Bosan nggak sih? Misal, Bu. Silakan, Misal. Tadi kan Bu Erlin tanya siswanya stres atau enggak. Kalau saya tuh enggak, malah mereka pengen nyoba hal baru. Kayak itu kan yang di terakhir itu Bu Erlin kasih tugas ke mereka. Yang itu kayak bikin soal HOTS, terus itu diselesaikan dengan cara langkah-langkahnya gitu. Nah, terus Bu Erlin sempat menawarkan, ya, keberatan atau enggak gitu. Mereka malah enggak Bu, itu kan kayak berarti mereka itu enggak dikasih tugas tuh enggak, bukannya stres atau dijadikan beban, malah sebagai kayak ini kan aku mau cari ilmu seperti yang sebelumnya dikatakan di depan gitu Bu. Jadi mereka ini juga sebagai tantangan gitu. Kalau saya lihatnya dari segi situnya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Luar biasa diskusi kita. Wah, ini kalau nggak jamnya sudah hampir habis, masih bisa dilanjut ya. Ya, sekarang kita akan survei lagi nih. Kita akan melakukan penarikan kesimpulan. Tadi ini Bu Erin juga memfasilitasi kalian menarik kesimpulan dengan pertanyaan yang sama. Dengan survei awal tadi pertanyaannya sama, kira-kira dari diskusi kita itu terus ada perbedaan nggak pendapat kalian di awal dengan di akhir? Maka Bu Erin akan menggunakan ini lagi ya, survei lagi. Sebentar. Silahkan diisi yang belum ada ya, yang tadi belum kepikiran gitu ya. Yang di awal belum kepikiran. Terus gara-gara FGD ini kalian jadi kepikiran. Sudah? Oke. Ya, ini rekan-rekan hasil survei kita. Ternyata ada beberapa hal berbeda yang kita bisa rumuskan. Di awal tadi kalian sudah merumuskan menyenangkan, kemudian menggunakan alat peraga, begitu ya. Nah, sekarang ada sesuatu yang menyenangkan masih tetap, berarti harus tetap memang menyenangkan. Ada sesuatu interaktif, begitu. Ada yang tidak berfokus pada guru. Nah, muncul feedback. Nah, tadi di sana belum muncul feedback ya. Menarik ini, muncul stimulus. Nah, tadi di sana belum ada kata stimulus, sekarang harus stimulus begitu ya. Ternyata dengan hanya melihat rekan-rekan gitu ya, dengan hanya melihat mengkaji sudah ada prinsip-prinsip yang bisa kita rumuskan begitu ya. Nah, Bu Elin tidak hanya sampai sini, rekan-rekan. Kalau hanya membayangkan sudah bisa merumuskan, tetapi bertambah ketika kalian sudah mengkaji sebuah contoh nyata yang dinyatakan dalam bentuk video. Nah, ini nanti akan bertambah lagi ketika ini ada tugas selanjutnya. Rekan-rekan, tadi di awal Bu Erin melakukan survei sebelum kalian melihat video. Nah, kalian sudah bisa merumuskan beberapa hal yang harusnya ada dalam pembelajaran matematika. Nah, ternyata setelah kalian mengkaji video, ada beberapa rumusan baru nih yang harus ada dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang Bu Erin akan memfasilitasi satu kegiatan lagi, yaitu bagaimana kalian bisa merencanakan perancangan desain pembelajaran. Jadi nanti akan mengerjakan lewat proyek gitu ya, kerja tim, merancang dan mengimplementasikan rancangan pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar. Jadi ada merancang sama mengimplementasikan gitu ya. Ya, demikian kuliah pada hari ini. Bu Erin mohon maaf jika ada kesalahan perkataan yang Bu Erin tentunya tidak sengaja dong, masa Bu Erin mau sengaja berkata-kata tidak baik gitu ya. Oke, salam sehat, gunakan prokes kesehatan. Pembelajaran ini tadi yang dilakukan Bu Erlin itu gimana? Interaktif, Bu. Interaktif, oke. Apalagi? Cara menyampaikan pendapatnya lebih enak, karena ya tadi Bu Erlin kayak memfasilitasi kita buat berdiskusi, saling menanggapi gitu. Jadi nggak, misalnya saya cuma berpendapat sampai A, terus ada yang nambahin B. Jadi kan, kayak open minded tadi. Jadi kayak lebih luas lagi apa yang, iya ya sampai sini gitu. Dari sini kalau tadi dari respon teman-teman itu juga mereka jauh lebih enjoy gitu menikmati pembelajaran, bahkan menikmati ya Bu, bukan hanya mengikuti tapi menikmati pembelajaran yang disampaikan Bu Erlin. Terus kemudian dari model pembelajaran yang seperti ini kami juga terfasilitasi untuk melatih kemampuan berbicara kami, terus memberikan tanggapan satu sama lain dan memahami teman-teman kami yang lain. Kadang kan kalau pembelajaran diam-diam aja kan kita nggak tahu, ini tuh orangnya kayak begini, ini dia tipenya yang kayak begini, tapi dengan kami mendengarkan pendapat satu sama lain, kami jadi semakin lebih mengenal begitu kepribadian